Jadi kita mengenal dulu yang namanya kanker dan tumor ya. Tumor itu adalah segala macam benjolan yang ada di tubuh kita, dan kanker itu adalah benjolan yang tumbuhnya tak terkendali dan kita sebut itu kanker. Tumor atau kanker testis itu adalah benjolan yang berada di testis gitu. Jadi secara statistik hanya 1% benjolan yang memang yang jinak dari semua benjolan di testis. Jadi memang hampir semuanya benjolan di testis itu merupakan suatu keganasan atau kanker. Untungnya kanker testis itu merupakan suatu kanker di laki-laki yang tidak terlalu sering. Mungkin kejadiannya hanya 0,5 kejadian dari 100.000 populasi. Jadi kalau misalnya secara ranking dia bahkan nggak masuk sih untuk yang terbesarnya. Dan kabar baiknya lagi adalah kanker testis ini merupakan satu kanker yang kita bisa bilang angka harapan hidup 5 tahunnya itu mencapai 95% atau termasuk kanker dengan angka harapan hidup yang tertinggi. Secara umum sih kita bagi menjadi 3 jenis ya. Sebenarnya 2 jenis utama. Jadi yang paling sering itulah jenis yang germinal. Itu 90-90% dari tumor atau kanker testis itu adalah jenis yang germinal. Kemudian ada yang stromal. Stromal itu ya menempati sekitar 5%-an, dan sisanya adalah kanker jenis lain yang hanya menduduki sangat jarang, kurang dari 1%, seperti itu. Gejala umumnya, gejala umumnya adalah biasanya teraba satu benjolan di testis, ya. Kemudian kadang-kadang mungkin kita juga nggak pernah ngeraba area situ secara sering ya, jadi biasanya sudah mulai nyeri tuh, mulai nyeri rasanya, kemudian pada saat nyeri baru tuh mulai diraba. Pada saat diraba ada satu benjolan. Nah itu yang dari situ awalnya gejalanya. Itu biasanya menjadi satu alasan pertama untuk ke dokter sih ya. Teraba benjolan atau terasa nyeri itu biasanya area-area situ tuh yang orang-orang tuh rata-rata concern dan datang ke dokter. Dan biasanya nanti akan kita cek minimal adalah pemeriksaan fisik dan USG dulu untuk kita ngelihat ini beneran benjolan dari testisnya ataukah dari area sekitar testis. Oke, penyebab utamanya. Yang utamanya adalah karena testis yang tidak turun atau kelainan memang bawaan ya. Testisnya itu berada di dalam rongga perut, kemudian pertumbuhannya menjadi ganas ya. Tapi kalau misalnya memang yang sudah turun, kemudian ada benjolan dan lain-lain, banyak faktornya. Salah satunya memang faktor genetik juga bisa, kemudian juga faktor gaya hidup, faktor paparan radiasi, ya, kemudian multifaktorial lah. Oke, untuk pemeriksaan awal sih pasti kita pemeriksaan fisik dulu ya, dengan cara kita perabaan testisnya, ya, kemudian setelah itu biasanya minimal kita USG dulu, ya, USG untuk ngelihat apakah memang benjolan itu berasal dari testis atau jaringan sekitar testisnya. Kemudian kalau misalnya memang confirm ada suatu benjolan, kita akan ada beberapa pemeriksaan tumor marker atau pemeriksaan lab yang diambil dari darah. Setelah confirm dari USG ada benjolan, kemudian dari labnya ada kelainan yang mengarah ke salah satu kanker, kita biasanya akan langsung untuk melakukan tindakan orchiektomi atau pengangkatan testisnya. Itu setelah kita confirm dulu ya dari hasil lab dan pemeriksaan USG. Dan itu juga pengangkatan organnya bukan dari kantong kemaluannya atau skrotumnya. Kita melakukan dari lipat bawah perut yang kemudian kita akses ke testis. Oke, utamanya adalah memang pengangkatan. Setelah pengangkatan nanti kan dari organnya itu sendiri dilakukan pemeriksaan patologi anatomi oleh dokter spesialis patologi anatomi untuk melihat jenisnya apa. Nah, setelah ada jenisnya apa, kemudian kita lakukanlah segala macam staging. Staging itu maksudnya ini stadium berapa dan lain-lain. Selain jenisnya, untuk modalitas lainnya tuh bisa selain tadi operasi ya, itu bisa dengan radiasi, bisa dengan obat-obatan atau kemoterapi. Pencegahannya ya gaya hidup sehat, utamanya stop merokok ya. Tapi kalau untuk deteksi awalnya ya rajin-rajin untuk mengecek ya, meraba, mengenali diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara kita meraba testis ya. Oh seperti ini, kanan dan kiri ada perbedaan apa enggak, kira-kira seperti itu. Paling sering memang pada saat mandi ya. Pada saat mandi kita bisa raba sendiri, ada nggak benjolan mencurigakan ya. Habis itu nanti dikonfirmasi ke dokter ya. Misalnya ini merupakan suatu benjolan yang abnormal, itu biasanya dokter juga akan mengkonfirmasi dengan USG juga gitu. Nah, USG itu diapain sih? Hanya seperti probe ya, tempel aja ya, tidak ada suntikan, tidak ada
darah, tidak ada sayatan, hanya ditempel aja untuk ngelihat nanti gambarannya seperti apa.